Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke channel ini dan mengklik video ini. Di video kali ini lagi-lagi aku mau ngebahas tentang kisah nyata yang pernah dialami oleh para narasumber di luaran sana guys ya. Nah, kisah nyatanya tentang apa nih? Kisah nyatanya adalah ya, dia menceritakan tentang kisah tetangganya nih guys ya. Kebetulan yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Tetangganya ini berurusan langsung dengan pohon asem yang mengakibatkan dia sampai dengan meninggal dunia guys. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, konon katanya pohon asem itu adalah termasuk salah satu pohon terangker di dunia. Bener nggak sih? Kalian pernah denger nggak itu? Banyak di luar sana pohon-pohon yang angker kan guys. Nah, salah satunya yaitu pohon asem katanya nih. Kalian pernah nggak denger? Kalau kalian pernah denger boleh komen ya. Nah, ketika dia berurusan dengan pohon asem ini, dia mengalami hal-hal mistis dalam hidupnya. Hingga mengakibatkan dia sampai dengan meninggal dunia. Gimana tuh ceritanya? Mari langsung aja kita ke video dan membahasnya langsung. Cekidot. Awal mulanya ya guys, ceritanya kita panggil aja ya narasumber ini dengan nama Mas Ari yang menjadi korbannya ini guys. Nah, si Mas Ari ini tetangganya si narasumber yang bercerita. Nah, Mas Ari ini dia bekerja sebagai pemuat kayu guys, untuk sebuah pabrik gitu. Jadi, seperti triplek gitu loh guys. Nah, saat itu dia tuh nggak sengaja atau dia tidak berhati-hati saat bekerja guys, hingga mengakibatkan dia ketika dia mau menurunkan kayu. Nah, dia itu kan membawa sebuah besi gancu guys. Kalian tahu besi gancu nggak sih? Besi gancu itu yang untuk kayak dia itu kayak besi sabit gitu. Biasanya itu dipergunakan untuk kayak di perkebunan sawit gitu, ngambilin sawit gitu guys. Jadi dia kayak sabit gitu. Nah, nggak sengaja ketika dia menurunkan kayu-kayu, besi gancu yang dia pegang guys jatuh dan menancap ke pohon asem guys saat itu, tanpa dia sengaja guys. Setelah kejadian itu dia pulang ke rumah, kejadian mulai terjadi aneh keesokan harinya guys. Saat dia di rumah, tiba-tiba nih dia ini bilang ke ayahnya mau minta dianterin pulang. Ini di rumah guys, minta dianterin pulang. Sempet bingung ya ayahnya, minta dianterin pulang kemana? Ke pohon asem, jawabnya gitu guys. Dia minta dianterin pulang ke pohon asem. Ayahnya sempet bingung tapi dia maksa untuk minta dianterin pulang. Akhirnya ayahnya nganterin dia pulang. Dan yang lebih aneh di sini nih guys ya, si Mas Ari ini biasanya dia naik motor dan naik motor sendiri. Kebetulan si ayahnya ini nggak bisa naik motor, jadi nganterin pulang itu jalan kaki guys. Sampai dia di perjalanan kurang lebih 7 km tuh perjalanan guys ya, dengan jalan kaki. Dia ketemu sama mobil pick up gitu dan dia teriak-teriak manggilin mobil pick up itu, Pak supir berhenti. Dia maksa untuk sopir tersebut berhenti. Dan berhentilah sopir itu. Ketika sopir itu berhenti, dia itu bilang minta maaf, terus nyembah sopir itu. Itu kayak aneh banget guys. Dan setelah kejadian itu, setelah dia minta sembah si sopir tadi, dia langsung lari pulang ke rumahnya ya. Jadi nggak nyampe ke pohon asem tadi, nggak sampai ke pohon asem yang dia kerja itu, nggak nyampe. Baru 7 km ketemu sama sopir, dia berhentiin si sopir, terus dia pulang lari ke rumahnya guys. Nah, sampai di rumah tuh dia cuman bengong aja guys ya di rumah itu. Sampai salah satu keluarganya tuh inisiatif, kayaknya ada yang aneh nih sama si Mas Ari ini. Gimana kalau kita panggilin paranormal? Akhirnya ya, atau orang pinter lah ya guys ya yang bisa ngobatin si Mas Ari. Kayaknya Mas Ari ini ada yang nggak beres nih ya. Padahal sebelumnya dia sehat aja gitu kan menurut keluarganya nih. Akhirnya keluarganya pun inisiatif memanggil paranormal atau orang pinter. Datanglah paranormal tadi guys ya, yang di kampung tersebut. Datang ngobatin si Mas Ari. Dan bener aja ya, Mas Ari tuh kayak orang kesurupan gitu. Tapi sempet sembuh nih guys, sembuh ya. Sembuh dan paranormalnya pulang seperti biasa. Tapi ketika menjelang maghrib, ini Mas Ari kumat lagi. Dia berteriak-teriak. Dia merasa seperti dirinya tuh seperti diusir di rumah itu. Terus dia pergi keluar dari rumah itu. Terus dia duduk di depan rumah sambil bengong gitu. Dia kayak ngerasa, jadi keluarganya tuh ngerasa si Mas Ari ini kayak bukan lagi ada di rumah gitu loh guys. Abis itu nggak lama dari itu dia sehat lagi nih, normal lagi lah ya. Nah pas dia normal lagi tuh, ini kebetulan kondisinya istrinya si Mas Ari ini dalam kondisi hamil guys ya. Terus si Mas Ari ini kondisinya sehat, udah mulai waras lagi, udah mulai sehat lagi. Dia bilang ke istrinya gini, bilang mau jual burung peliharaannya katanya untuk USG istrinya guys. Dan ya bener, dia jual burungnya dan dia pun pergi untuk USG istrinya dan kembali normal lah saat itu ya, kembali sehat seperti sedia kala guys. Nah terus guys,
guys ya keanehan terparah saat itu, yaitu dia pernah kondisinya ambruk jatuh guys. Nah akhirnya tetangga ini inisiatif bawa dia ke rumah sakit dan dimasukkanlah dia ke dalam mobil. Ketika dia dimasukkan ke dalam mobil, diangkat dari ambruknya dia jatuh dia tadi itu, pas dia diangkat kok ini badannya si Mas Ari ini kayak kayu gitu guys, kaku banget gitu kayak besi. Dimasukin ke dalam mobil, dan ketika dia berada di mobil, yang lebih anehnya adalah dia ini malah kayak belut, licin gitu guys, jatuh ke bawah mobil itu. Terus akhirnya keluarganya inisiatif buat naikin lagi dia ke atas kursi. Pas dia naikin, keluarganya itu naikin ke atas kursi, lagi-lagi tubuh dia kayak kayu dan kayak besi guys. Dan lagi-lagi kayak gitu lagi, jatuh lagi seperti belut guys ya. Akhirnya yaudahlah, kayak mana dong kalau udah kondisinya kayak gitu, keluarganya bingung mau naikinnya lagi. Akhirnya udah dibiarin aja dia di bawah kondisinya. Sampainya dia di rumah sakit, ini malah merekomendasikan untuk si Mas Ari ini dibawa ke rumah sakit jiwa guys katanya. Ya memang iya sih ya, kalau kita lihat secara mata gitu kan, si Mas Ari ini kayak orang yang gak waras guys ya. Karena apa? Karena dia kayak teriak-teriak, terus kayak bengong, abis itu dia normal lagi, abis itu dia stres lagi, teriak-teriak lagi gitu guys. Nah, si rumah sakit ini merekomendasikan buat si Mas Ari ini untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi keluarganya ini nggak mau, karena menurut keluarganya si Mas Ari ini kondisinya nggak sehat gitu, bukan karena dia nggak waras guys. Nah, akhirnya dokter mau nggak mau tetap meriksa si Mas Ari ini kan kondisinya. Nah ketika si dokter ini meriksa Mas Ari, dan yang keanehan terjadi guys ya, dimana ketika dokter ini mau mengimpus Mas Ari, jarum suntiknya itu nggak masuk, atau jarum impusnya itu nggak masuk ke kulitnya Mas Ari. Bener-bener aneh guys, nggak masuk. Dicari dong tempat-tempat itu, nggak ada yang bisa masuk. Orang jangankan dicari, untuk ditusuk aja nggak bisa, si jarumnya itu sampai bengkok guys. Dan saat itu juga si Mas Ari ini teriak-teriak sambil bilang, anak ini udah mati, anak ini udah mati gitu guys. Terus dia kabur lari dan gak ada yang bisa mencegah, karena kondisinya dia bener-bener lari kabur itu bener-bener dengan tenaga yang ekstra gitu, kayak bukan tenaga manusia guys. Itu bener-bener aneh banget. Dan dia lari ke mobil yang tadi dan nyumput di bawah kolong mobil. Jadi dia tuh kayak gak waras otaknya ya, kayak orang sakit jiwa, tapi kondisinya kayak orang yang sakit badan gitu guys, kalau secara orang keluarganya ngeliat. Jadi bikin bener-bener bingung saat itu. Dan akhirnya keluarganya bingung dan pasrah, ya udahlah kita bawa pulang lagi aja nih guys ya. Nggak mau nih keluarganya, tetap nggak mau bawa ke rumah sakit jiwa. Dan ketika dibawa lagi, dimasukin lagi ke dalam mobil, dan nggak tahu dari mana ya, di dalam mobil itu ada gelas kaca guys. Si Mas Ari ini ngeremes si kaca tadi sampai kacanya itu pecah ya. Aneh banget kan, kaca tuh sampai pecah guys, diremes sama si Mas Ari, dan pecahannya itu ditusuk-tusuk ke dadanya guys. Dan gak ada yang berdarah tuh di dadanya dia itu, si Mas Ari itu guys. Kan kayak makin aneh gitu keluarganya ngelihatnya. Ini anak benar-benar gak beres nih, ada yang gak beres sama dirinya Mas Ari itu guys. Akhirnya tetap nih mobil berjalan kan, mau menuju ke rumahnya si Mas Ari. Tapi di tengah perjalanan si Mas Ari ini tiba-tiba loncat dari kaca jendela mobil guys. Gimana coba? Dia lompat itu kebetulan ya, dia lompatnya itu ke arah kebun karet guys. Nah di situ tuh melewati kebun karet. Nah langsung gak dikejar sama kerabatnya ya. Dan ketika dikejar, karena kebetulan kebun karet itu kan bukan jalan raya ataupun susah untuk dilalui, dan dapatlah si Mas Ari itu dan kembali lagi dibawa pulang. Akhirnya dicarilah orang paranormal, orang pinter lagi di area kampung tersebut lagi guys. Sambil dibawa paranormalnya, belum sampai masuk rumah, baru sampai di teras rumah, si Mas Ari ini teriak-teriak, Saya ini lebih tua dari kamu ya, jangan berani-berani kamu sama saya. Kata Mas Ari itu teriak seperti itu guys ke paranormal ini atau orang pinter ini guys. Terus si paranormalnya ini bilang, kamu gak kasihan apa sama keluarga kamu, katanya gitu guys ya. Paranormalnya ngomong, gak tahu ngomong keluarganya siapa nih maksudnya, tapi yang lebih jelas itu adalah keluarganya Mas Ari ya guys ya, karena keluarganya Mas Ari ini udah bener-bener bingung dan istrinya dalam kondisi yang sedang hamil. Terus ketika paranormalnya bilang kayak gitu ke Mas Ari ini malah semakin teriak, bilang kalau ini anak sudah mati, katanya guys ya. Dia tetap ngomong kalau yang di dalam tubuh dia itu bukan Mas Ari guys. Gimana coba, orang tuanya makin bingung, ini anak benar-benar gak beres ya. Akhirnya paranormalnya ini gak berhasil untuk mengobati si Mas Ari ini guys ya. Si Mas Ari ini tetap dalam kondisi yang benar-benar cuman bengong aja di rumah. Untuk beberapa hari itu dia cuman bengong, dan kadang-kadang ada sewaktu-waktu pernah tetangga itu menyapa dia guys ya, Mas Ari gitu guys. Tapi si Mas Ari ini malah bilang, Ari sudah mati, katanya gitu guys ya. Malah dia jawab seperti itu, bikin tetangganya ini makin takut dan makin panik ya kondisinya saat itu guys. Akhirnya ya
tetangganya itu pun membantu untuk berinisiatif. Ada salah satu tetangga yang punya paman, yang konon katanya pamannya ini seorang paranormal nih. Akhirnya dia nelpon si pamannya ini dan menanyakan kondisi si Mas Ari ini. Dan ketika di video call, pamannya cuma bilang gitu. Dia sedang dipukul-pukul di pohon asem. Gitu guys, kata pamannya guys. Nah, kondisi Ari itu benar-benar semakin aneh ya. Dia tuh sering melotot. Kadang-kadang dia itu kondisinya kayak orang menjulurkan lidah, kayak orang abis dicekek gitu guys. Terus ya kadang-kadang dia suka kayak ke tempat tetangga yang tukang jual buah, terus ngambilin tanpa minta, tanpa apapun, ngambil aja gitu, terus langsung dimakan aja secara makan aja tiba-tiba tanpa dikocek gitu loh guys. Kayak buah semangka itu langsung dimakan sama kulit-kulitnya kayak gitu. Dan dia juga tuh sering kayak mau melukai dirinya sendiri. Akhirnya keluarganya berinisiatif untuk menjauhkan barang-barang tajam ya di dekat-dekat dari Mas Ari itu guys. Nah, puncaknya ya guys ya, itu adalah malam Jumat. Entah gimana ceritanya ya, ini si Mas Ari kembali normal dan kembali waras nih. Tiba-tiba dia ini ngajakin istrinya untuk sholat dan bilang ke istrinya untuk menjual 2 motornya ya yang mereka miliki untuk kebutuhan bersalin dia kelak dan juga kebutuhan dia nanti sampai dengan memiliki bayi saat itu guys. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Di jam 11 siang dia ini nyuruh istrinya untuk menghubungi teman-temannya dan untuk datang ke rumahnya, mengundang teman-temannya. Istrinya pun melakukan perintah yang disuruh oleh Mas Ari itu. Datanglah teman-temannya ini, dan ketika temannya datang guys ya, Mas Ari ini malah bilang minta maaf, dan temennya tuh bingung gitu, heran kenapa nih Mas Ari tiba-tiba minta maaf. Dan setelah dia minta maaf ke temannya itu ya guys, di jam 1 siang Mas Ari dinyatakan meninggal dunia guys ya. Tiba-tiba dia meninggal dalam kondisi duduk dan tidak ada nafasnya lagi, dan tidak ada seperti hembusan nafas keluar saat dia meninggal dunia saat itu guys. Dan bener-bener innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selamat jalan ya Mas Ari. Dan bener-bener aneh kan guys ya, ya ampun, itu bener-bener aneh. Dan oh ya, ini kita akan menyampaikan ya, saat itu kan saat dia menelpon pamannya yang paranormal ya, tetangganya ya guys ya, itu sempet pamannya itu menyampaikan bahwa dia suruh taruh uang 5.000 di pohon asem ya guys ya, di pohon asem yang pernah dia lukain itu. Tapi nggak dilakuin guys sama keluarganya, karena saat itu dia harus menaruhnya di jam 12 malam dan itu tuh kelewatan waktunya dan itu nggak bisa, dan akhirnya bener-bener Mas Ari itu meninggal dunia. Dan itu bener-bener aneh nggak sih menurut kalian guys? Gimana menurut kalian? Dia meninggal ya, dia bener-bener kayak orang sakit jiwa. Tapi kalau dia bener-bener sakit jiwa, apa yang menyebabkan dia sampai dia sakit jiwa? Padahal kondisi sebelum-sebelumnya dia sehat aja gitu kan guys. Nah, itu benar-benar kejadiannya setelah dia berurusan dengan pohon asem guys, bukan karena dia memang sebelum-sebelumnya punya riwayat penyakit sakit jiwa atau dia punya riwayat stres yang berkelanjutan saat itu guys. Nah, gimana menurut kalian guys? Pernah gak sih kalian dengerin cerita-cerita hal mistis di pohon-pohon gitu? Nah, ini salah satu pengalaman yang menurut aku serem ya. Gimana gak serem? Dia berurusan dengan pohon dan sampai dia mengakibatkan dia meninggal dunia guys ya. Dah, oke, itulah ceritanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita dapat bercerita-cerita selanjutnya dan jangan lupa mendengarkan cerita video-video di selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.